Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jumpa kembali dengan saya Ibu Emi Safrida, guru IPA dari SMP Negeri 1 Kota Sibolga. Izinkan saya akan berbagi penjelasan 18 RHK yang akan kita pilih pada pengelolaan kinerja PMM disertai dengan poin dan bukti dukungnya. Bapak Ibu, yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, di sini ada 4 poin ya Bapak Ibu. Nah, perlu kita ingat bahwa kita dalam perencanaan pengembangan kompetensi dianjurkan memiliki rentang poin minimum antara 32 sampai 128 dalam satu semester ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kegiatan seminar lokakarya ini satu kegiatan itu setara dengan 4 poin Bapak Ibu ya. Dan maksimal pilihannya di situ kita boleh melakukan 8 kegiatan. Jadi kalau kita pilih 8 kali 4 itu sudah 32 ya Bapak Ibu. Nah, di sini penjelasannya durasi atau jumlah jam seminar lokakarya, konferensi, simposium itu tidak ada batas minimal dan maksimalnya Bapak Ibu ya. Penyelenggaranya pun bebas asal terpercaya. Jadi Bapak Ibu boleh ikut ini seminar banyak melalui PMM. Yang kedua Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini juga dapat 4 poin Bapak Ibu ya, di mana kegiatannya ini harus ada durasinya minimal 2-3 jam. Ini setara dengan 4 poin. Nah, bukti dukungnya nanti Bapak Ibu yang akan kita masukkan adalah sertifikat. Jadi sertifikat ini Bapak Ibu harus ada durasinya berapa jam, ditandatangani oleh ketua komunitas belajar atau kombel kepala sekolah, kombel internal, atau kalau dia kombel antar sekolah oleh ketua MGMP atau dinas. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan RHK yang ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini poinnya ini ada 4 Bapak Ibu. Satu kegiatan setara dengan 4 poin. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Sertifikatnya ditandatangani oleh kepala sekolah atau dari pihak dinas ya Bapak Ibu. RHK yang keempat yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Nah, ini ada 6 poin. Aksi nyatanya ini harus 10 baru setara dengan 6 poin. Nah, bukti dukungnya berupa laporan ya Bapak Ibu ya. Maksimal kegiatannya 6. Jadi di sini ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Yang mana yang bisa melakukannya adalah guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Jadi sedikit berat ya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan RHK 1, RHK 2 ya Bapak Ibu ya, dan RHK 3. Kita lanjutkan RHK yang kelima, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Nah, ini juga 10 cerita itu setara dengan 6 poin. Bukti dukungnya nanti harus ada laporan ya, dan juga di sini guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi PMM. Jadi nggak bisa sembarangan nih Bapak Ibu ya, harus yang sudah lulus dulu menjadi penelaah. Berikutnya Bapak Ibu, yang keenam juga sama nih dengan yang nomor 5 sebagai penelaah perangkat ajar. Di sini juga 10 perangkat ajar setara dengan 6 poin. Laporannya nanti maksimal 6, laporannya nanti harus bukti dukungnya berupa laporan, maksimal 6 kegiatan. Di sini juga Bapak Ibu sebagai penelaah perangkat ajar ini kita juga harus yang telah lulus menjadi penelaah pada perangkat ajar melalui seleksi di PMM. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu yang ketujuh, RHK yang ketujuh yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan.
Nah, ini juga Bapak Ibu, satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara dengan 6 poin. Jadi harus yang terbit di PMM. Bagaimana bukti dukungnya? Yaitu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM, maksimal 6 kegiatan. Nah, penjelasannya di sini Bapak Ibu, konten unggulan yang terbit pada menu rekomendasi jempolan atau telah melalui kurasi oleh PMM atau Kemdikbudristek. Nah, Bapak Ibu, yang ke-8 RHK-nya itu meningkatnya kompetensi sebagai narasumber ya Bapak Ibu ya, berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ini setara dengan 8 poin ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti bukti dukungnya adalah sertifikat. Semua guru dapat menjadi narasumber ya Bapak Ibu ya, berbagi praktik baik di kegiatan yang dilakukan oleh Kombel, baik Kombel dalam sekolah atau intrasekolah ya Bapak Ibu, atau antar sekolah maupun Kombel daring. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut RHK yang ke-9, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, di sini tentu saja kita harus ada laporan persiapan, pelaksanaan sampai diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini poinnya ada 8 Bapak Ibu, maksimal 4 kegiatannya. Nah, di sini semua guru boleh berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktek pembelajaran. Dia nanti secara bergantian ya Bapak Ibu sebagai pelaku dan pengamat, jadi secara bergantian. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut yang ke-10. RHK yang ke-10 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BINTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini ada 8 poin Bapak Ibu. Nah, kegiatannya ini, satu kegiatan itu harus berdurasi 2-3 hari. Jadi berbeda Bapak Ibu ya, dengan yang pertama tadi 2-3 jam pelatihannya. Kalau ini bimbingan, pelatihan dan bimbingan teknis. Jadi 2-3 hari setara dengan 8 poin Bapak Ibu ya. Nah, di sini siapa yang melakukannya adalah tidak dibatasi ya Bapak Ibu ya. Durasinya 2-3 hari, penyelenggaranya kegiatan apapun tidak dibatasi asal terpercaya. Jadi boleh kita ikuti ya Bapak Ibu ya. 2-3 hari kita sudah dapat 8 poin. Nah, berikutnya yang ke-11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pelatihan mandiri yang ada di PMM. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita kerjakan satu pelatihan itu dapat 8 poin. Nah, buktinya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan nanti bukti dukungnya melalui sertifikat ya Bapak Ibu ya, yang diterbitkan oleh PMM. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, kita lanjut lagi yang ke-12 ya Bapak Ibu ya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi sekolah, kompetensi kepala sekolah, guru ya Bapak Ibu, pengawas. Nah, di sini satu kegiatan itu berdurasi 2-3 jam setara dengan 12 poin Bapak Ibu ya. Nah, di sini sertifikatnya maksimal 3 kegiatan. Sertifikat ya, bukti dukungnya, dan maksimal 3 kegiatan. Jadi di sini guru, kepala sekolah yang berperan sebagai coach, sebagai mentor, fasilitator, pengajar praktek dalam sebuah kegiatan yang mengembangkan kompetensi kepada guru, kepala sekolah. Jadi ini di luar kegiatan program pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Dan berikut yang ke-13, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain, 12 poin. Nah, di sini satu cerita praktik yang terbit di PMM setara dengan 12 poin. Jadi harus terbit di PMM ya Bapak Ibu. Nah, di sini kegiatannya maksimal 3. Cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktek. Nah, jadi harus terbit ya Bapak Ibu di video inspirasi, dan penulis juga harus melalui tahap pendaftaran dan seleksi. Jadi agak-agak sedikit penuh perjuangan ya Bapak Ibu. Yang ke-14 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Nah, di sini satu penghargaan setara dengan 12 poin ya Bapak Ibu ya, maksimal ada 3 kegiatan. Oke Bapak Ibu, yang ke-15 RHK kita adalah meningkatnya kompetensi melalui
peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah setara dengan 24 poin. Cukup besar ya Bapak Ibu. Dengan catatan satu perangkat ajar yang terbit di PMM itu setara dengan 24 poin. Nah, perangkat ajar yang bagaimana? Perangkat ajar yang telah dikurasi oleh pihak Kemdikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Jadi siapapun yang masuk PMM sudah bisa ya Bapak Ibu ya melihat perangkat ajar yang kita masukkan sebagai bukti dukung di PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi perangkat ajar yang terbit di PMM maksimal 2 kegiatan di sini dapat 24 poin ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang ke-16, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai praktek magang pada dunia kerja. Ini biasanya untuk yang SMK ya Bapak Ibu ya. Kalau ke guru SMP kurang sinergis ya Bapak Ibu. Yang ke-17, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak kombel dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa, dapat 36 poin dengan penggerak kombel saja Bapak Ibu. Namun kita harus melaksanakan 3 kegiatan yang setara dengan 36 poin selama 1 semester. Jadi nanti bukti dukungnya sertifikat Bapak Ibu. Penggerak kombel adalah semua pengurus aktif atau bukan pengurus tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana kegiatan di berbagi praktik baik. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepsek. Nah, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kalau kombel kita terdaftar di PMM. Namun Bapak Ibu, untuk terdaftar di PMM kita harus menyelesaikan 2 topik pelatihan mandiri ya Bapak Ibu ya, topik kurikulum dengan topik perencanaan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang ke-18, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan atau bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Tapi ingat Bapak Ibu, nah di sini hanya yang sertifikatnya tahun yang keluar di tahun 2024 bulan pada saat sekarang kalau kita masukkan ya dari Januari sampai ke Juni. Kalau kayak saya Bapak Ibu ya yang terbitnya tahun 2023 itu sudah tidak terpakai lagi Bapak Ibu, yang 128 poin hangus ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian saja Bapak Ibu penjelasan singkat mengenai 18 RHK pada pengelolaan kinerja PMM disertai dengan poin dan bukti dukungnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.